Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kita lanjutin sekarang pembahasan Aoashi ke chapter 285 ya. Ceritanya sekarang sesi latihan tim senior ini belum dimulai sih. Kayaknya masih perkenalan karakter penting Shiba Agitaka ini. Sejarahnya dan sepak terjangnya mulai dikuak di sini. Dan seperti biasa silahkan di subscribe buat yang belum. Lalu kalau udah kita mulai aja pembahasannya sekarang. Cerita chapter ini dimulai dari penjelasan kalau Shiba Agitaka ini adalah seorang pemain super veteran yang sudah berumur 40 tahun. Bayangin aja umur 40 tahun masih main bola nih. Jam terbangnya udah nggak karuan pastinya. Ashito pun udah nggak asing sih sama pemain ini. Malah yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Shiba udah tahu juga kalau Yuma sama Ashito ini pemain dari akademi. Shiba bahkan mengingat juga kalau sebelumnya sempat bersenggolan dengan Ashito dalam perjalanannya menuju ke lapangan latihan ini. Wah, ini udah tanda-tanda ya, matanya jeli banget orang ini. Lalu sekarang cerita beralih ke suatu kilas balik milik Ashito. Saat masih kecil dulu, dia sama kakaknya nonton pertandingan Piala Dunia. Ceritanya Jepang lagi lawan Mesir. Tapi ceritanya Ashito ini nggak tertarik sama pertandingan kayak Liga Jepang ataupun timnas negaranya sendiri. Dia mengaku lebih tertarik pada negara-negara Eropa yang bertanding. Jadi karena itu dia nggak mau ikut nonton Jepang versus Mesir bareng kakaknya ini. Tapi sebenarnya di momen Jepang bertanding ini, dia sempat melirik ke seorang pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Dia adalah Shiba Agitaka ini, pas masih mudanya ya pastinya. Ditunjukin juga kalau Shiba ini masuk juga dalam majalah-majalah bola yang sering Ashito baca. Itu berarti udah nunjukin kalau Shiba ini pemain yang populer ya. Lalu sekarang kembali ke masa depan ya. Ashito dalam hatinya tahu betul siapa Shiba Agitaka ini, mantan pemain nasional yang rumornya bermain untuk Esperion saat ini. Hanya saja Ashito belum pernah ketemu dengannya sih, karena ternyata dia sedang pemulihan cedera selama setahun ini. Dan ceritanya di sini Ashito mulutnya sampai terbuka lebar, seakan gak percaya kalau di depannya benar-benar Shiba Agitaka. Untuk Yuma sih masih berekspresi cukup tenang. Pada dasarnya dia karakternya keren kan ya, soalnya dia salut aja sih lihat pemain-pemain elit Esperion bisa ngumpul di satu tempat kayak gini. Dan di momen terkumpulnya para pemain elit ini, Shiba tanya ke Nanba kenapa mereka ngumpul di satu tempat kayak gini. Dan kenapa juga cuman pemain Piala Dunia aja yang ngumpul di sini. Apakah ada sesi foto bareng? Nanba nggak bisa menjawabnya, dia hanya tertawa ringan saja. Terus dalam hati dia sempat berkata kalau dia adalah pemain yang belum pernah bermain dalam turnamen tersebut. Ini maksudnya dia di Piala Dunia kayaknya belum sampai tembus tim utama. Dia kayaknya memang ikut ke Piala Dunia tapi nggak ikut main, cuman jadi cadangan aja sih kayaknya. Ini menurut pemahaman dari saya ya. Terus di momen ini juga akhirnya Shiba ikut nimbrung ngobrol sama pemain-pemain elit ini. Diketahui juga ternyata Shiba selama ini mengalami cedera di pinggulnya. Lalu fokus cerita sekarang masih ke Ashito ya. Sambil mulutnya mengangah, dia masih nggak percaya aja kalau sekarang dia bukan hanya bermain dengan pemain dari J-League saja, tapi juga pemain-pemain yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia juga. Uniknya dia di sini nggak gugup sama sekali, malah sempat merasa kalau bermain di Piala Dunia itu kayaknya udah nggak mustahil buatnya, karena sekarang aja udah bisa main bareng pemain-pemain yang pernah berdiri di panggung Piala Dunia itu. Dia pikirannya kejauhan aja sih, halu banget dianya. Untuk Yoshitsune di sini kelihatan seneng banget sih, soalnya Ashito terlihat begitu antusias dan motivasinya terlihat baik-baik saja. Terus ceritanya sekarang Ashito bahkan sempat menyapa Shiba dan bilang kalau dia adalah pemain dari akademi. Shiba merespon dengan bilang kalau dia ini udah tahu, lalu menyuruh Ashito ini agar berusaha keras dalam latihan ini. Si Ashito merespon dengan berteriak sekencang mungkin kalau dirinya bakal memberikan yang terbaik di kesempatan kali ini. Cerita lalu berpindah ke suatu kilas balik lagi, kilas balik Shiba Agitaka ya. Ternyata di suatu kesempatan Shiba pernah ngobrol sama Garula masalah latihan terakhir ini, dimana ada dua pemain akademi yang bakal tergabung. Di sini Shiba sempat komplain kenapa harus di akhir musim kayak gini. Garula meresponnya hanya dengan bilang kalau Shiba nggak perlu memberikan perlakuan khusus pada dua anak itu. Lakukan saja seperti biasanya, Tuan Esperion. Garula sampai memberikan julukan Tuan Esperion pada Shiba nih. Kayaknya dia spesialis menyambut para pemain baru yang gabung di tim senior kayak gini. Dalam artian ahli memberikan shock terapi kayaknya. Oke, kembali ke masa sekarang ya. Tiba-tiba salah satu staf kepelatihan di tim senior ini muncul. Namanya Mito Katsumi. Dia menjelaskan pada Yuma dan Ashito sekali lagi kalau mereka bisa ikut latihan ini selama 3 hari saja. Dia pun berharap agar dua bocah ini memaksimalkan kesempatan ini dan jangan lupa dibawa santai saja. Di momen ini Ashito menanyakan tentang pelatih Garula yang gak kelihatan datang. Mito lalu menjelaskan kalau Garula sedang mengikuti suatu rapat.
nanti Garula juga bakal datang saat mini game dimulai. Lalu sekarang ceritanya Ashito bilang pada Yuma kalau dalam 3 hari ini kita harus bisa membuat pelatih Garula mengakui kemampuan kita. Dalam hatinya pun Ashito merasa kalau latihan seperti ini biasanya memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi artinya dalam 3 hari dia hanya punya waktu 6 jam untuk membuat pelatih Garula terpukau. Oh iya, terus tiba-tiba Mito jelasin kalau latihan tim senior itu nggak jauh berbeda dengan latihan para pemain yang bermain di akademi. Hanya ada satu perbedaan aja sih. Di luar pemanasan, kegiatan latihan utama hanya berlangsung 40 menit saja. Setelah itu latihan langsung selesai. Dua bocah ini kagetnya bukan main setelah mendengarkan hal ini. Bayangin aja cuman 40 menit latihannya. Lalu latihan pun kini dimulai dari kegiatan pemanasan biasa seperti jogging dan kegiatan pelemasan otot macam push up dan yang lainnya. Di momen saat jogging, Ashito menggerutu terus, ya karena masalah latihan cuman 40 menit ini. 3 hari latihan kan berarti cuman 120 menit saja kan. Dia pun bertanya pada Yuma, memangnya apa yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Yuma sih santai saja, dia cuma menjawab kalau waktu latihannya tergolong pendek banget memang ya. Udah garing gitu aja jawabannya. Terus ceritanya Ashito kini masih berusaha memahami cara kerja latihan dalam tim senior ini. Dirasanya latihan dalam tim senior ini singkat banget, karena tujuannya adalah untuk menghindari suatu cedera. Latihannya nggak berfokus pada penguatan fisik. Terus dalam momen pemanasan ini juga Ashito memberikan asumsinya pada Yuma. Dia merasa kalau di level profesional ini latihannya kayaknya lebih ringan, berbeda dengan level akademi yang latihannya ekstra keras. Kesannya bagi Ashito berlatih di level profesional ini malah lebih santai. Yuma sih setuju aja sama pendapat Ashito di sini. Nggak begitu banyak komentar sih dia ini. Dan ceritanya sesi pemanasan ini masih lanjut ya, latihan macam zigzag dan lain-lainnya. Dan Ashito masih aja menggerutu masalah waktu yang singkat ini. Yuma pun merespon dengan bilang kalau dia udah nggak mempermasalahkan hal itu, karena kini dia fokus pada hal yang lain. Hal lain yang dimaksud Yuma adalah kegiatan latihan utama yang bakal dimulai setelah pemanasan. Kegiatan ini semacam minigame 7 lawan 7, yang mana pemain reguler versus pemain cadangan. Tentunya Yuma sama Ashito diberi kesempatan main di bagian tim cadangan. Aturan minigame ini pun juga simpel sih, nggak ada kiper, mainnya bebas tapi terarah. Jadi aliran bola harus terus diperhatikan ya. Dan ada aturan tambahan juga di sini. Setiap pemain yang sudah melakukan 2 sentuhan lebih pada bola, pemain tersebut harus langsung melakukan umpan pada pemain lain dengan 1 sentuhan saja. Ini pada dasarnya latihan biasa yang dilakukan Ashito sama Yuma di akademi sih. Tujuannya adalah untuk terus menguasai bola dengan cara berkomunikasi aktif dengan pemain yang lain. Ini tentang penguasaan bola dalam suatu pertandingan ya, yang mana itu adalah gaya main milik tim Esperion. Bersamaan dengan penjelasan aturan minigame ini, pelatih Garula pun akhirnya datang. Entah kenapa Ashito jadi bersemangat, dia sampai berteriak begitu kencang, seakan-akan ingin menunjukkan kalau dialah yang paling bersemangat di sini. Pemain lain sampai keganggu sih sama teriakan Ashito ini. Dan kini Ashito akhirnya memasuki lapangan. Dia sudah pakai rompi ya, kehitung pemain yang pakai rompi adalah pemain cadangan. Dan ceritanya di momen ini Shiba itu sedang memakai rompinya. Ashito melihatnya dengan penuh keheranan. Dia pun akhirnya bertanya pada Shiba, bukankah kau harusnya pemain reguler kan? Shiba pun merespon dengan bilang kalau nggak ada ceritanya pemain berumur 40 tahun bisa jadi pemain reguler. Dia lalu bilang pada Ashito untuk fokus saja ke minigame ini. Perhatikanlah lawanmu dengan baik-baik. Secara refleks Ashito langsung menghadap ke arah lapangan seberang yang berisi lawannya kali ini, yaitu para pemain reguler. Terlihat jelas gambaran di pikirannya kalau yang dia lawan di kesempatan kali ini adalah pemain-pemain yang pernah bermain di Piala Dunia, Deguchi, Goran, dan Leon Galgano. Itulah gambaran pemain yang dia lihat jelas seakan-akan sedang memakai seragam timnas mereka. Bahkan sesaat terlintas di pikirannya suatu pertandingan di mana Jepang sedang lawan Uruguay, yang mana terbayang Leon Galgano sedang melakukan perebutan bola sama Deguchi. Kayaknya Ashito ini udah terlalu jauh sih emang. Lalu bersama dengan itu juga, kaki Ashito tiba-tiba terjebak di suatu lumpur. Ya ini gambaran kalau dia bakal menghadapi sesuatu yang di luar kemampuannya ya. Dia kini berdiri di panggung di mana para pemain profesional bermain. Ini level yang benar-benar sangat berbeda. Jantung Ashito pun mulai berdegup kencang di sini. Dan minigame pun akhirnya dimulai. Dua bocah akademi ini bakal merasakan atmosfer permainan para pro player yang begitu luar biasa. Oke, itu semua aja tentang chapter 285 yang bisa saya bahas di sini. Tunggu aja pembahasan chapter berikutnya ya. Tonton juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.